Gojers, kembali lagi sama aku di sini. Hello Gojers, welcome back to my YouTube channel. I'm Soyu. Kali ini aku mau bahas tentang kasus Jung In part 2. Buat Gojers yang belum nonton part pertama, silahkan ditonton dulu bersama aku dan kucingku. Oke, kita lanjut ke kasus Jung In. Ya, tanggal 13 kemarin itu kan udah disidangin tuh si emak angkatnya Jung In. Tapi di persidangan emak angkatnya Jung In itu masih tetap ngerasa bahwa dia itu nggak bersalah dan dia itu bukan pembunuhnya Jung In. Dan selama persidangan, jaksa penuntut mengajukan dakwaan pembunuhan terhadap orang tua Jung In. Dan jaksa pun menunjukkan bahwa kematian Jung In ini menunjukkan banyak tanda akan pelecehan terhadap Jung In. Dan tanggal sidang kedua pun ditetapkan pada 17 Februari 2021. Di mana untuk memprotes atas nama Jung In, warga dari seluruh negara muncul dalam solidaritas untuk anak tersebut dan untuk kematiannya yang salah. Sementara itu, orang tua angkat Jung In ini atau emak bapak angkatnya Jung In ini cuma mengakui bahwa mereka melakukan penelantaran dan pelecehan. Dan mereka itu nggak ada gitu mukul Jung In tuh dengan sengaja, dengan kekuatan yang berlebihan. Yang dimana memukul dengan kekuatan berlebihan itu akan menyebabkan anak angkatnya mereka tuh bakal mati gitu. Tapi nih Gojers, jika memang benar nih emak bapak angkatnya si Jung In itu melakukan kesalahan itu, terbukti gitu melakukan kesalahan itu, minimal hukuman yang mereka dapatkan itu 10 sampai 16 tahun penjara. Terus kalau ditemuin faktor-faktor tambahan berlaku juga di kasus ini, itu hukuman mereka berubah menjadi seumur hidup. Mantep tuh buat mereka yang dengan tega melakukan kekerasan terhadap anak. Kalau mendidik anak ya Gojers, bagi saya pribadi, itu saya juga melewati yang namanya fase anak kecil di mana dicetol. Tuh kalau orang Jawa tuh bilang dicetol itu dicubit gitu, di bagian paha, betis. Itu hal biasa karena kita buat kesalahan. Tapi kalau udah namanya mukul itu di perut atau mukul di bagian-bagian yang tempatnya apa sih istilah itu kayak tempatnya jantung tuh kan dada gitu kan, dipukul di bagian dada gitu. Itu bagi saya pribadi itu udah kelewat batas sih sebagai orang tua. Saya emang belum punya anak ya Gojers, dan saya juga belum menikah. Jadinya saya nggak tahu nih gimana dan apa yang terjadi dalam rumah tangga sehingga anak ataupun anak angkat tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak pelampiasan gitu. Jadi entah apa masalahnya di keluarga, jadi anak tuh kenapa harus jadi pelampiasan gitu. Tapi saya pribadi nih ya, saya punya keponakan banyak nih. Saya tuh udah terbiasa gitu ngerawat ponakan-ponakan saya tuh sejak mereka tuh masih balita. Masih dititipin susu formula gitu sama orang tuanya karena orang tuanya papa mamanya tuh kerja, jadi dititipin sama omanya ya mama saya gitu. Dan saya pun ikut gitu ngerawat mereka. Terus kalau mereka salah, karena saya juga dididik sama orang tua saya, jadinya kalau mereka buat salah tuh saya ingetin juga. Mungkin saya pukul, tapi pukulnya tuh ya nggak sampai kayak gitu ya Gojers. Ih kamu tuh yang bener dong, jangan kayak gitu. Kalau kamu kayak gini, kamu bakal kayak gini gitu. Terus atau enggak mungkin tak cetol. Kamu ini ya kok gemesin banget sih, nggak bisa kasih tahu. Nah kayak gitu. Nggak mungkin juga nih kita bawain parang atau kita bawain bambu, kita bawain rotan, kita pas sampai tulang-tulangnya hancur gitu, tulang-tulangnya pada patah gitu. Kayak nggak normal banget cara mendidik yang seperti itu. Tapi orang tua saya tuh pernah bilang nih sama sepupu-sepupu saya juga, sama saudara-saudara saya juga, bahkan sama papa saya, itu anak kamu pukul sampai mati pun dia tetap anak kecil yang gak akan pernah bisa ngelawan. Saya ulangi lagi ya. Anak
kamu pukul sampai mati pun, dia tetap anak kecil yang gak akan pernah bisa ngelawan. Bagi saya nih kasus Jung In banget ya. Oke lah, kalau misalnya dia udah umur SD, kita pukul, dia bisa lari tuh. Dia tahu gue bakal dianiaya mati-matian nih, gue bakal mati nih di sini nih, gue lari. Nah, bisa lari. Tapi buat mereka yang punya rasa takut tinggi atau rasa nurut yang tinggi, dipukul, dia diam aja. Emosi saya Gojes, emosi banget ngeliat dimana orang tua, ini orang tua angkat sih ya. Oke, mungkin bukan dia yang ngelahirin, jadi dia nggak tahu gimana rasa sayang yang harus dia curahkan ke anaknya, anak angkatnya itu. Tapi balik lagi, saya emosi bener. Gini ya, orang tua angkat mukul anaknya, tapi gimana kalau orang tua kandung yang mukul anaknya kayak gitu? Mungkin saya udah jengkel seamarahnya mungkin ya kalau saya tahu tentang hal itu. Jadi buat para Gojes, sayangilah anak kecil. Kalau kalian gak mau emosi terlalu keras sama anak kalian, didik, bina anak kalian sejak kecil. Banyak kok di luar sana orang tua yang sukses ngedidik anak, yang anaknya tuh tumbuh menjadi orang yang membanggakan. Dan sekalipun ya Gojes, anak-anaknya Gojes nih punya nggak dapat ranking gitu atau dapat nilai merah, jangan terlalu diforsir. Tanyakan dulu alasannya kenapa mereka bisa sampai seperti itu. Jangan langsung dijudge, kamu kenapa sih nggak bisa jadi anak, nggak kayak anaknya tetangga, pinter gini gitu. Jangan pernah bandingin anak juga. Next video saya akan bahas tentang pola asuh anak dalam keluarga. Jadi buat Gojes, jangan lupa subscribe di channel aku ini dan klik tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku ada buat video baru. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya, jadi dukung aku lewat subscribe supaya aku bisa lebih berkembang lagi, lebih senang lagi cari informasi buat kalian. Oke, see you next video, bye bye.